Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Kelas 4 SD, tema 8, daerah tempat tinggal. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Pembelajaran dimulai. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyaltu billahi rabbah wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pagi ini: pertama, dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis. Yang kedua, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi cerita rakyat, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Yang kelima, dengan kegiatan mengidentifikasi lagu, siswa dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada lagu. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Yang pertama, SBDP. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pembelajaran ke-6, aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu sama-sama ya. Di sini, Lani merupakan keturunan dari Tiongkok. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta sebagai ibu kota negara. Tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintah dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, kita baca sama-sama ya tentang si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babalin. Sewenang-wenang, Babalin adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babalin adalah tuan tanah yang sangat merampas hak harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagai hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalin. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung menggunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang yang tertindas. Jangan sekali-sekali kau gunakan ilmumu untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babalin. Dia menghentikan ulah anak buah Babalin yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kamu?
beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babalim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab si pitung. Anak buah Babalim menyerang si pitung, namun si pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu nama si pitung terkenal di kalangan penduduk. Si pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak dan yang sudah dicuri oleh tanah, lalu mengembalikan kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si pitung tidak disukai oleh tuan tanah, juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si pitung. Namun si pitung sangat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si pitung, dan Haji Naipin, salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine, mengumumkan bahwa jika si pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si pitung mendengar berita itu, lalu menangkap ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heine. Dia menyerahkan diri, tak mau ayahnya dan gurunya menderita. "Pitung telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu. Untuk itu kau harus dihukum tembak," kata Scott Heine. "Kau tidak keliru, bukankah kau dan tuan tanah yang meresahkan orang banyak?" "Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawannya tetap dikenang. Si pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, cukup sekian dari cerita si pitung. Bu Rahma sudah menjelaskan ya tentang tokoh, tentang antagonis dan protagonis. Kira-kira si pitung termasuk tokoh apa nih anak-anak? Nah, kita memasuki pembelajaran berikutnya ya. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada, Bu Rahma telah menjelaskan nih pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, masihkah ingat kamu cara menyanyikan lagu daerah setiap tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat? Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada dan tepat. Tempo mengatur cepat atau lambat sebuah lagu, sedangkan tinggi rendah nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Kita memasuki tugas tema nih anak-anak. Yang pertama, bahasa Indonesia. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Lalu berikan alasanmu. Yang kedua, sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambah pada cerita tersebut. Lalu jelaskan ya. Yang keempat, sebutkan tokoh protagonis dan antagonis pada cerita tersebut. Lalu kamu bisa jelaskan. Diskusikan kepada kedua orang tuamu di rumah ya anak-anak ya. Pembelajaran SBDP. Kemarin sudah ya anak-anak menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Untuk SBDP pertanyaannya, bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Yang kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat. Lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Yang ketiga, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Lalu tuliskan alasanmu. Yang keempat, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tuliskan alasanmu. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, selalu menjaga protokol kesehatan, cuci tangan di air mengalir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.